Kalau urusan besok, serahkan padamu ya. Besok pukul 10 pagi, kantor catatan sipil, jangan sampai tidak datang. Hari ini ulang tahun ke-30 saya. Si Zeyan yang kucintai 8 tahun mengajakku ketemu di catatan sipil. Dia sampai bilang aku harus pakai gaun pengantin, bawa dokumen lengkap. Mau kasih hadiah ulang tahun besar. Selama 8 tahun ini, permohonan ulang tahunku tiap tahun selalu tentang si Zeyan, masuk pelaminan bersamanya. Jadi, istri sahnya. Si Zeyan. Meng Shin, 30 tahun. Belum juga kau menikah? Ayo kita jadian. Oke, tapi hari ini Meng Shin, Lihat tuh, kan ku bilang kalau Zeyan manggil, dia beneran pakai gaun pengantin. Ayo bayar hutang taruhan. Satu orang 100.000. Cepat bayar. Dasar. Masa ada cewek segoblok ini sih? Meng Shin, cuma bercanda kok. Jangan-jangan kau percaya. Meng Shin, kamu nggak punya otak apa? Bikin aku rugi lagi. Udah dibilang ratusan kali. Zeyan nggak mungkin tertarik sama kamu. Jangan-jangan kamu beneran mikir Zeyan mau nikah sama kamu pakai baju pengantin ke sini? Nggak malu ya? Coba lihat dirimu sendiri. Sudah ditipu puluhan kali, masih aja percaya. dasar bodoh. Ternyata semua yang terjadi hari ini cuma taruhan buat mempermalukanku. Zeyan, Aku menang lagi. Apa ku bilang? Cuma perlu satu perintah dari Zeyan. Meng Shin ini langsung buru-buru datang. katanya Zeyan ada konflik sama orang sampai kepalanya pecah. Cuma bercanda kok. Meng Shin, Kamu nggak bisa lebih hati-hati, bikin aku kalah taruhan lagi. Kakak Meng Shin, nggak nyangka kamu segitu pedulinya sama Kak Zeyan. Wangshu, jangan salah paham. Ini cuman ulah iseng mereka. Di hatiku cuman ada kamu. Pulang sana. Di sini cuma bikin ribet. Jangan minum terlalu banyak, lambungmu kan sakit. Cepetan pergi. Bertahun-tahun ini, kau perlakuanku seperti boneka, dipanggil lalu dibuang. Kukira dengan kerja keras, aku bisa mendekatimu. Ternyata selama ini aku bahan lelucon. Kali ini, aku nggak akan nungguin kamu lagi. Sudahlah. Hari ini kan hari ulang tahun Sing Shin. Kalian jangan berlebihan. Terima kasih sudah memberiku 2.000 rupiah gratis. Ambil ini. 10 rupiah ini kamu ambil saja. Beli kue kecil. Anggap saja hadiah ulang tahun. Yangge, kau terlalu baik. Pantas dia mencintaimu sampai tak bisa melepaskan diri. Dia seperti kodok ingin makan angsa. Coba lihat cermin. Lihat wajah aslimu. Sama teman, Jangan bicara kasar tentangnya. ya bukan pacar saja belum, sudah berani pakai gaun pengantin dan nekat datang menikah. Wanita secantik ini jarang ada zaman sekarang. Ambil ini. Apa harus kubelikan sendiri? Jika ini diriku yang dulu, pastinya sakit hati sampai sesak nafas. Syukurlah. Aku sudah tidak akan berharap apa-apa padamu. Makasih. Kebetulan, urus sertifikat butuh 9 rupiah. Aku juga tak bawa uang. Anggap saja hadiah pernikahan. Meng Shin, kau pergi tanpa otak ya? Masih mau menikahi Yangge? Kau pasti mengigau. Meng Shin, aku tahu kau tergila-gila padaku. Tapi maaf, aku tak akan menikahimu. Siapa mau kau nikahi? Taruhan kalian. Sudah ku ketahui kemarin. Zeyan, bukannya kamu bilang mau makan malam bersama hari ini? Kamu di mana sekarang? Aku ada urusan mendadak, tidak bisa datang. Kak Zeyan sedang telepon dengan siapa? Tidak penting. Ki Wangshu lagi ya? Sudahlah, mungkin dia memang sedang sibuk. Meng Shin, kalau 30 tahun belum menikah, ayo kita pacaran saja.
Si Zayan, besok ulang tahun ke-30ku. Janjimu padaku masih berlaku? Mau coba? Tidak, aku cuma lihat-lihat. Ah, nggak apa-apa kok. Masuklah, lihat dan coba. Tunggu aku dong. Wah, Tebakanku benar juga. Gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Seperti dibuat khusus untuk dirimu. iya. Cantik sekali. Mau kuambil fotomu sebagai kenang-kenangan? Sayangnya, aku tidak punya calon suami. Gak apa-apa kok. Siapa bilang harus punya calon? Untuk pakai ini, gaun pengantin bisa jadi milik perempuan sendiri. Tak cuma simbol cinta, tapi juga awal baru hidup untukmu. Awal yang baru. Dari raut wajahmu, sepertinya ada orang yang kau suka. Coba kirim ke dia. Siapa tahu dia juga menyimpan perasaan. Bagaimana menurutmu? Pasti dia orang yang kamu suka, ya? Kalau gitu aku nggak ganggu lagi. Halo Zayan. Shin, besok jam 10 pagi, ketemuan di kantor catatan sipil, mau kasih hadiah ulang tahun spesial. Oh iya, pakailah gaun pengantin yang kamu kirim ini. Bawa KTP dan kakak. Jangan sampai bolong ya. Aku tidak salah dengar. Dia mau nikah sama aku. Sini-sini. Cepat lihat. Mengsin ini maksudnya apa sih? Jangan-jangan dia ngasih kode ke aku. Ini mah udah terang-terangan. Udah jelas-jelas ngajak nikah. Perempuan hampir 30 tahun, kebelet nikah, cuma bisa pakai cara begini. Nekat maksa nikah. Kak Yan kan udah punya pacar resmi, dia juga tahu kok. Mungkin dia terlalu pengen nikah biar puas sendiri. Gak mungkin, dia tergila-gila sama aku. Ini pasti maksa nikah. Gini, kita taruhan yuk. Kalau aku telepon aja, besok dia pasti nurut. Pakai gaun pengantin, nunggu di depan catatan sipil. Mana mungkin, konyol banget sih. Gue nanya ke kalian, pengen lihat badut pakai gaun pengantin? Pengen? Oke, Taruhan ya? Kak Yan, kalau kalah gimana? Suruh kakak Wangshu nari buat kita dong. cari mati lu. Wangshu panggilan elu. Kak Yan, salah ucap. Sini-sini minum. Yu Wangshu. Di hatimu cuma ada dia. Bercanda dikit aja nggak boleh. Tapi aku cuma badut buat taruhanmu. Si Zayan. Kau boleh tak mencintaiku? Tapi kenapa perlakuin aku begini? Halo. Saya Mengsin. Kencan buta yang diatur untukmu. Ada waktu sekarang. Bisa ketemuan. 8 tahun sudah. Mengsin, baiklah. Sudah waktunya kau memulai hidup baru. Kalau sudah tahu dari kemarin, kenapa masih datang? Karena aku akan menikah. Yang jadi pengantin bukan kau. Apa? Karena aku akan menikah. Bukan kamu yang jadi pengantin pria. Apa? Iko? Maaf ya, tiba-tiba manggil kamu buru-buru. Aku tidak ada maksud lain. Cuma pengen buru-buru menikah. Semakin cepat semakin baik. Secepat apa? Besok bisa nggak? Hah? Ah, bisa. Bisa. Kalau gitu urusan besok, kuserahkan padamu ya. Besok jam 10 pagi, kantor catatan sipil. Jangan bolos. Awal baru. Singkat cerita, aku mau menikah, jangan halangi aku.
Udahan cengengesan. Mengsin, kualitasmu seberapa? Apa aku nggak tahu? Iya sih, kemarin kan kamu update status, Pak. Bilang awal baru segala. Yangge suruh kamu ke kantor catatan sipil. Kayaknya semalam kamu sampai nggak bisa tidur senengnya. Yangge jangan ditahan. Aku mau lihat cowok dari mana sih ini cewek bisa nyelonong bawa calon suami. Biarin aja kalau ketemu. Biar aku nggak repot. Daripada dia terus ngeganggu. Santai aja. Mulai hari ini, aku nggak bakal nempel-nempel lagi. Lepasin kakak Zeyan. Kakak Zeyan. Kakak Zeyan, kok ada di sini? Kakak Mengshin, kenapa juga ada di sini? Pakai gaun pengantin lagi. Jangan-jangan hari ini kalian berdua yang nikah? Nggak, salah. Iya. Dia yang nengah. Kita berdua. Ya betul. Kakak ipar. Hari ini adalah hari pernikahan Mengshin dan Daxiong. Kami semua datang untuk memberi selamat. Iya kan? Daxiong, cepatlah cium pengantinmu. Mengshin Yan tidak menyukaimu. Begini saja. Kamu cukup cantik. Bentuk tubuhmu juga tidak buruk. Bagaimana kalau kita bersatu saja? Ayo bersatu. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mengshin. Aku memberimu kesempatan. Turunlah dengan baik. Wang Shu ada di sini. Jangan bicara sembarangan. Benar. Sekarang aku terpaksa memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu terima kasih. Untuk menunjukkan kesetiaanmu, kau dorong aku ke pria brengsek ini. Mengshin. 8 tahun ini, kenapa kau memilih orang seperti dia? Aku memang akan menikah, tapi tidak dengan kalian, para brengsek ini. Tunanganku akan segera tiba. Ucapan selamat, simpan untuk nanti. Kau mengada-ada. Mana ada pria untukmu? Tidak peduli itu kau atau dia, aku tidak tertarik. Kau, Berani-beraninya kau meneleponku. biarkan dia menelepon. Aku ingin lihat jenis pria apa yang bisa kau datangkan. Halo, kau sudah mau sampai? Baik, aku menunggumu di depan. Si Zeyan, percaya atau tidak, aku datang pakai gaun pengantin hari ini karena tunanganku yang memanggil fotografer untuk merekam momen kami mengurus pernikahan hari ini, bukan karena kalian, taruhan konyol kalian. Dan jika aku sudah tentukan tanggal resepsi, aku akan kirim undangan ke tangan kalian satu persatu. Kamu benar-benar menyusun cerita lengkap ya soal resepsi? Kamu punya pria atau tidak? Masa kami tidak tahu? Dunia kamu, selain kakak Ian, siapa lagi? Kakak Mengshin, kamu tak perlu memaksakan diri perasaanmu pada kakak Zeyan. Selalu aku ketahui, Wang Shu, dengarkan penjelasanku. kakak Zeyan tak perlu menjelaskan. Kakak Mengshin, aku tahu kamu dan kakak Zeyan teman sejak kecil. Pasti hubungannya istimewa. Tapi hal begini tak bisa dipaksakan. Kakak Zeyan juga bilang, dia cuma anggap kamu adik. Setelah aku dan kakak Zeyan menikah nanti, aku bisa dibilang iparmu. Dengarkan nasihatku. Jangan lakukan hal bodoh, semakin banyak kamu lakukan. Hanya akan membuat orang semakin menertawakanmu. Kakak ipar, kamu memang gadis bangsawan, cantik dan baik hati. Wang Shu, kebaikanmu ini tidak takut terluka? Tak apa kakak Zeyan, aku juga ingin kakak Mengshin bahagia. Lagi-lagi begini, setiap kali si Zeyan menggodaku, menghinaku, kamu langsung jadi pahlawan. Memakai keburukan orang lain untuk menonjolkan kebaikanmu. Kamu terlalu banyak mikir, aku tidak tertarik dengan urusan kalian berdua. Aku datang hari ini untuk menikah dengan tunanganku. Pria brengsek seperti ini, kalau suka ambil saja. Pria bajingan dan wanita murahan, memang jodoh. Kamu, Mengshin, sampai sekarang masih membantah ya? Bukan cuma omongan, sebentar lagi kamu akan tahu. Oh, aku tahu. Sebentar, pasti ada pemeran pengganti pura-pura jadi suamimu. Kuek. Terakhir ku peringatkan kalian, tunanganku segera datang. Tak ada waktu untuk main-main. Kakak Mengshin, tak perlu pura-pura hebat. Gaun pengantinmu ini, labelnya saja masih belum dilepas. Hari pernikahan yang spesial, kenapa label baju pengantin belum dilepas? Oh, aku tahu. Baju pengantin ini cuma buat gaya-gayaan ya? Nanti mau dikembalikan lagi? Pasti harus dikembalikan. Dia mana ada uang beli baju pengantin. Uangnya pasti habis buat Bang Yan. Uang sewa baju pengantin ini pasti juga pinjem. Sial. Aku sudah copot labelnya. Kakak, baju pengantin tidak bisa dikembalikan. Gimana ini? Baju pengantin ini kemarin dibelikan tunanganku, cuma lupa copot labelnya. Sudah, kebanyakan bohong. Nanti jadi kenyataan.
Kalau memang ada tunangan, masa masih di sini, ngomong panjang lebar? Aku tahu kau mencintaiku sampai mati-matian, tapi maaf sejujurnya. Aku tidak tertarik padamu. Bang Yan, jangan patahkan semangatnya. Iya kan? Aku penasaran lihat aktingnya, aktor bayaran yang kau sewa. Oh, si tunanganmu itu? Kapan datangnya? Biar kita semua bisa melihat langsung. Mari kita lihat dia punya bakat atau tidak. Wang kan yang beliin baju pengantin merek ternama. Perkenalkan dong ke kami. Iya dong, yang disewa tidak profesional gini. Si Zeyan, urusan pernikahanku, apa urusan kalian? Jangan keterlaluan. Ayo semua lihat, wanita ini mau jadi selingkuhan. Terbongkar sudah. Masih ngotot bilang, hari ini mau menikah. Mari kita saksikan. Di mana sang pengantin pria? Masih muda, sudah jadi pelakor. Bahkan datang pakai gaun pengantin. Keterlaluan. Betul, aku paling benci pelakor. Jangan percaya dia. Bukan seperti itu. Aku benar-benar mau menikah. Aku punya tunangan sungguhan. Sungguh. Kau membuatku kehilangan muka. Berani-beraninya kau merendahkanku. Sekarang kau akan merasakan rasanya dihujat banyak orang. Jangan rekam aku. Kalian ngapain? Jangan rekam aku. Cuacanya terlalu dingin, nanti masuk angin. Masih berani merebut dariku? Pacarmu yang manis itu. Kapan datangnya? Dingin sekali nih. Wangshu kami bisa sakit. Aku tak akan memaafkanmu. Iya, tunangannya di mana? Kok tidak kelihatan? Tunangan apaan? Berani berbohong besar demi gengsi. Kira kami percaya. Sekarang berlutut dan minta ampun. Aku bisa maafkan sikapmu. Siapa tahu, aku kasih kesempatan. Turunkan ego. Bongkar aibnya. Kalian jangan mendekat. Pelakor tak tahu malu, jangan mendekat. Jangan dekat-dekat. Si. Aduh, jangan mendekat. Maaf sayang, aku datang terlambat. Kamu tidak apa-apa? Mengshin, dia siapa? Aku tunangan Mengshin. Wah, dia benar-benar datangkan aktor. Tampak rapi ya. Semuanya. Hari ini. Adalah hari aku dan istriku mendaftarkan pernikahan. Akan kubagi permen pernikahan. Semua yang hadir dapat. Permennya merek ternama, harganya tidak murah. Pengantin prianya tampak gagah berani. Pengantin wanitanya anggun. Pasangan ini sangat serasi. Mana mungkin acting? Selamat ya. Resor pengantin ini tidak bohong. Dia memang mau menikah. Siapa tadi yang bilang dia pelakor? Nah, itu dia. Hari bahagianya mereka masih menuduh pelakor. Bisa membuat kami salah paham. Bawa dia ke kantor polisi, lapor pencemaran nama baik, dan penghasutan. Baik, Direktur He. Kak Yan. Tunggu sebentar. Atas dasar apa kalian tangkap dia? Sebagai pria, aku tak akan diam saja melihat sampah seperti ini, memfitnah di depan umum, menghina istriku. Belum pernah ada yang berdiri di depanku seperti ini. Membelaku. Wah, serius menganggap diri sebagai tunangan. Suruh lepaskan Dasyong. Cuma bercanda, Mengshin. Jangan jadi pecundang. Benar Kak Mengshin, Dasyong teman baik ke Zeyan. Kau biarkan dia bawa Dasyong, ke Zeyan takkan mudah maafkanmu. Betul. Hanya bermain-main. Tak belatkan up-am dawam. Hanya bercanda. Bisakah kau lebih berlapang dada? Berlapang dada? Bertahun-tahun, kalian sering membodohiku, bahkan menjadikanku taruhan hari ini, mencandaiku di depan umum. Aku hanya menagih sedikit bunga. Mengshin, bercanda ada batasnya. Jika kau berani biarkan dia menuntut Dasyong Dawson, aku takkan pernah memaafkanmu. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Tak perlu pedulikan siapapun. Baik. Ikut aku. Kuyan. Mengshin, Kau serius? Kak Mengshin, kau terlalu egois. Minta maaf pada Gezeyan cepat. Bukankah kau sangat menyukainya? Apa yang kau bicarakan? Di hatiku hanya ada suamiku. Pengantin pria sos ini terlihat familiar. Sepertinya Aku ingat dia adalah CEO Hershey. Pernah jadi sampul majalah bisnis. Ternyata CEO grup Hershey. Kenapa mau berakting denganku? CEO omong kosong. Dia itu palsu. Minggu lalu, CEO grup Hershey yang asli. Baru saja makan malam dengan ayahku, umurnya 40-50 tahun. Mana mungkin semudah ini? CEO grup Hershey itu.
Mana mungkin menyukai Meng Xin, wanita seperti ini? Meng Xin, aktor yang kau cari ini benar-benar berdedikasi, berani-beraninya meniru CEO. Heshi tidak takut dituntut. Kak Meng Xin, ini salahmu. Keluarga He itu kaya, tim hukum mereka bisa membuat kalian repot. Jangan permasalahkan Dasyong lagi. Minta maaf pada Ge Ziyan cepat. Mengingat hubungan kalian selama ini, mungkin saja dia akan memaafkanmu. Benar, kan? Itu tergantung sikap Meng Xin. Dia berpura-pura menjadi CEO Heshi demi aku. Apa tidak akan merepotkan? Lebih baik batalkan saja. Memang benar aku CEO grup He, percaya atau tidak. Terserah kalian, aku juga tak perlu memberi penjelasan. Tapi satu hal yang kamu bilang benar, tim hukum keluarga He, bukan tim sembarangan. Temanmu yang menyebar rumor akan mendapat balasan yang setimpal. Orang yang baru kenal 2 hari sudah mau membelaku seperti ini. Sementara teman masa kecilku yang kusuka diam-diam 8 tahun malah mempermainkanku. Kau, Yang akan menuntut Daxyong adalah aku. Ada masalah, hadapi aku saja. Meng Xin, kau yakin mau melawanku? Kakak Meng Xin, cepat minta maaf lah. Kalau begini terus, aku tak bisa menahan mereka. Dasar brengsek itu pantas mendapat hukuman. Kau jangan sampai menyesal. Tadi semua hanya salah paham. Jika ada yang merekam istriku, tolong dihapus. Terima kasih. Oke, tak masalah. Aku hapus. Semestinya begitu. Terima kasih semuanya. Selamat pengantin baru. Selamat ya. Selamat. Rasa diperlakukan baik, ternyata seperti ini. Ayo kita daftar nikah sekarang. Kak Yan, Dreng sekerbir sekerdai. biarkan saja. Dia tak bisa hidup tanpaku. Meng Xin, ku beri kesempatan terakhir. Datang sekarang juga. Aku akan maafkanmu. Kak Ziyan, jangan. Kalau kau masuk, tak akan ku maafkan seumur hidup. Oh ya, terima kasih banyak. Ayo pergi. Ayo. Bang Yan, apa Daxyong benar-benar ditahan? Bang Yan? Jangan cerewet. Kita cuma melakukan fitnah ringan, bukan kekerasan fisik. Urusan kecil begini, masa tim hukum keluarga sih tak sanggup menanganinya? Tim hukum Kak Ziyan, terkenal santero negeri, tak pernah kalah kasus. Kami takkan takut. Kak Ziyan, ayo kita pergi. Kak Ziyan, Aku belum bisa pergi. Aku ingin memastikan, benarkah mereka sudah menikah? Tunggu, Ada apa? jangan-jangan kau serius mau nikah denganku? Memangnya ada yang palsu? Maaf ya, awalnya cuma mau minta tolong, malah menyeretmu dalam masalah. Kita duduk di sini sebentar saja. Nanti setelah mereka pergi, kita bisa pulang. Bagaimana kalau mereka tak mau pergi? Aku tak boleh menyusah kamu lagi. Aku akan keluar sendiri. Nanti biar mereka menghinaku. Aku rela menerimanya. Bagaimana kamu tahu tak? Aku tidak rela begini. Biaya administrasi sudah siap, sayang kalau tidak diambil. Tapi pernikahan itu urusan besar. Jadi harus dipikir matang-matang. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu diambil orang lagi. Deketin dikit. 3, 2, 1. Cheers. Cepat sekali aku sudah menikah. Rasanya tidak nyata. Mulai sekarang, kau istriku. Jangan ingkar janji. Aku ke toilet dulu. Wah, Brother Ziyan, menurutmu, apa mungkin Meng Xin benar-benar menikah? Beraninya dia. Kulihat pria itu ya, pasti dia sengaja panggil buat gaya-gayaan. Orang kayak Meng Xin, mana mungkin bisa nemu pria baik yang tampan. Ini pasti aktingnya doang. Si Meng Xin ini lagi cari cara licik, bertahun-tahun ngejar aku. Segala cara udah dicoba. Intinya, dia sudah mencintai kakak Ziyan lama sekali. Mana mungkin sembarangan nikah sama orang. Ya ma, lebih baik tidak menikah seumur hidup daripada lepas dari kakak Ziyan. Kayak perekat gitu. Nanti pas dia turun, langsung aku ungkap kebohongannya. Biar dia kapok nakutin kita. Meng Xin, banyakin acting juga percuma. Kakak Ziyan tetap nggak percaya.
Halah. Udah berapa kali bilang, Wang Shu gak suka bau rokok, jangan ngerokok di dekat dia. Maaf Kak Zeyan, aku ngerokok di luar. Waduh, kakak Zeyan emang perhatian. Hah, Kak Zeyan, kapan kita bisa minum anggur pernikahan kalian? Ya udah. Udah cukup. Sudah. Wang Shu gak bisa diajak bercanda, jangan main-main. Aku kan alergi asap. Tapi setiap kumpul dengan si Zeyan, nggak ada yang peduli. Cinta dan tidak cinta emang beda jauh. Mulai sekarang hidup baru. Ada apa denganmu? Wajahmu terlihat pucat. Aku baik-baik saja. Seharusnya tadi pagi aku langsung menjemputmu, membuatmu kelelahan. Aku sendiri yang bersikeras datang. Ini bukan urusanmu. Hei Huayu, nanti kalau kita keluar, kau dengar perkataan tidak enak, jangan dipikirkan dan jangan tersinggung. Masih panggil namaku? Sayang, panggil aku suami. Suamiku. Apapun yang terjadi nanti, aku tak akan peduli, karena kaulah yang paling berarti bagiku. Ayo pergi istriku. Akan Mengxin, sudah cukup keributanmu? Sudah kukatakan hari ini aku menikah. Ini bukan lelucon. Kakak Pak Mepengsin, kakak Zeyan sudah memberimu kesempatan. Jangan keterlaluan. Cepatlah ke sini, kita rayakan ulang tahunmu. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku sudah menyiapkan pesta ulang tahun untuk istriku. Tak perlu kau ikut campur. Kau siapa sampai berani ikut campur? Aku sedang bicara dengannya. Apa urusannya denganmu? Yang pasti hari ini, tak ada yang boleh bawa pergi istriku. Kok bisa jadi istri kamu? Kamu siapa? Jangan pikir kalian berdua. Habis waktu di dalam sana, lalu aku percaya kalian menikah. Ayo ikut aku. Maaf, aku hanya ikut suamiku. Kamu siapa sih? Oke. Aku akui hari ini. Leluconku agak keterlaluan. Kalau sekarang ikut aku takkan marah. Bukan, kakak Yan sudah begini. Kamu masih mau apa? siapa yang tak tahu kau mencintainya tapi tak berbalas? Mana mungkin kau rela menikah dengan pria lain? Kurasa lebih baik berhenti selagi bisa. Si Zeyan selama ini, kau selalu begini, pukul lalu kasih permen. Bukan, permenmu cuma untuk Qiu Wangshu. Tapi berani-beraninya kau. Aku tunggu di sini selamanya. Kakak Mengxin, aku tahu kau benci aku, tapi jangan cari masalah. Kita harus tetap berteman. Masalahku dengan istriku tak perlu ikut campur. Mengingat kalian adalah kenalan lama istriku. Kalau mau datang ke pesta, bawa hadiah ke Hotel Wanli. Hall 1, Hotel Wanli. Hotel Wanli apaan? Hall 1 lagi? Kakak Mengxin bohong, cari tahu dulu fakta dasar. Hotel Wanli itu cuma untuk keluarga kaya raya yang bisa reservasi, apalagi Hall Sound. Orang biasa tak mungkin masuk. Berani sekali kau. Hotel Wanli apaan sih? Aku tak pernah dengar. Baru pesan, jangan khawatir. Mengxin, aktor yang kau cari ini berkomitmen banget. Ya, aktingnya meyakinkan, tapi aktingmu buruk, langsung ketahuan palsu. Mengxin, datang sini sekarang, aku takkan marah. Terakhir kukatakan, dia istriku. Jangan ganggu dia lagi. Siapa istri kamu? Kamu siapa? Seberapa jauh kau mengenalnya? Dia suka udang. Tahu? Dia tak tahu asap rokok. Tahu? Kamu mau apa? Sekalipun tahu. Pernahkah kau baik padaku? Oh, sama sekali. Aku tahu. Sudah 8 tahun, mataku mengikutinya. Aku tahu segalanya. Bila tak tahu, akan kugunakan sisa hidupku untuk memahaminya. Hei Huayu, Kalian bertanya tentang status pernikahan kami. Ini buktinya. Lihat sendiri. Apa? Kalian benar menikah? Kau ingin melihatnya, kan? Ekspresi terkejutku sekarang. Kalian berdua bermain sandiwara dengan baik, bahkan membuat dokumen palsu. Maaf, tapi aku tidak percaya. Ternyata itu dokumen palsu. Kukira kalian benar-benar menikah. Bagaimana mungkin Mengxin rela meninggalkan kakak Zeyan kami, menikah dengan pria yang tidak jelas. Selain tampangnya yang lumayan, dia sama sekali tidak berguna. Aktingnya lumayan. Suka pamer. kalian menyulitkanku. Sudahlah, jangan menghina suamiku. Kau benar-benar ingin demi pria tampan ini melawanku?
Apa maksudmu aku melawan kalian? Apa urusanmu dengan pernikahanku? Benar, apa urusanku dengan pernikahannya? Kenapa aku harus marah? Kakak Mengshin, kakak Zeyan hanya karena kalian teman masa kecil. Makanya khawatir kau salah jalan. Wang Shu benar, aku hanya takut kau ditipu pria tampan ini. Niat baik dibalas dengan keburukan. Simpan saja niat baikmu. Urusanku. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku hanya takut orang tuamu bertanya. Aku tidak bisa menjelaskannya. Mengatakan aku tidak menjagamu dengan baik. Ingin kami percaya. Boleh saja. Bukankah kau menyewa aula nomor 1 Hotel Wanli? Kalau begitu, bawa kami ke sana untuk membuktikan benar atau tidak. Pergi, harus pergi. Sudah kenal lama, harus memberi dukungan pada pengantin. Benar, biar kami para saudara bisa melihat seperti apa hotel mewah itu. Lihat juga boleh, biar Mengshin malu. Ayo pergi. Selesai. Sekarang aku akan merepotkanmu lagi. Ditertawakan oleh mereka. Omong kosong apa yang kau katakan, yang ulang tahun, yang baru saja kukatakan. Tidak ada satupun kebohongan. Tak kusangka Zeyan, begitu perhatian untuk ulang tahun ke-20ku, sungguh sangat perhatian. Apa keinginan ulang tahunku kali ini bisa jadi menyemangatkanku untuk bersamanya? Apa dia mau? Wang Shu, maukah kamu menjadi pacarku? Kata iya. Ulang tahun ke-20 itu membuatku hancur lebur, diejek semua orang. Ulang tahun ke-30 nanti, apa aku layak mendapatkannya? Ada apa? Aku agak takut. Jangan takut, semua ada aku di sini. Bisakah aku percaya padanya? Bayang-bayang usia 20 akan terulang lagi. Pasti kubuatkan untukmu. Ucapan ulang tahun tak terlupakan. Karena sudah memilihnya, aku harus sepenuhnya menyerahkan diri menghadapi hidup baru bersama. Baiklah. Mengshin, kau ragu tadi? Kurasa kau takut. Omong kosongmu ketahuan, kepergianmu akan terungkap. Ya, Kak Mengshin, minta maaf sekarang masih bisa daripada nanti diusir satpam. Benar nggak sih? Masuk saja lihat langsung. Mengshin, kau sekarang harus sujud minta maaf padaku. Masih bisa kuampuni kalau berani membohongiku. Esok pagi saat bangun tidur. Seluruh headline media akan menertawakanmu. Jangan lupa ulang tahunmu. 10 tahun lalu, bagaimana keadaannya? Mari kita tunggu saja. Selamat ulang tahun, Nona Mengshin. Selamat pengantin baru. Semua kejutan ini kamu yang siapkan. Ini baru permulaan, masih ada lebih banyak kejutan nanti. Kalau ada yang kurang berkenan, tolong dimaklumi ya sayang. Bangsat, anak ini jangan-jangan beneran keluarga He. Mana mungkin bisa segini hebatnya? Ya nih, nyewa seluruh Hotel Wanli dengan pesta mewah begini, ini terlalu keren. Katanya sekarang ada yang bayar mahal buat ikut kelas pelatihan pangeran. Cuma modal receh, udah bisa sewa seluruh lobi. Bisa jadi mereka kong kali kong dengan staf hotel buat sandiwarain kita. Huayu, sampai segitunya. Habisin duit buat acting? Masih cukup bayaranmu? Jika tidak cukup, lihat pertemanan kita selama ini. Mau ku pinjamin duit? Perlu ku tolongin. Ya bener tuh, ganteng. Orang di sampingmu ini udah habisin semua duit buat pacarku. Jangan sampai nanti malah harus nambahin sendiri. Kayaknya sih, kemungkinan lu yang bakal nambahin. Dasar penipu. Katanya, lu sewa ballroom satu. Coba tunjukin kalau berani. Hari ini gua harus hancurin Mengshin. Kalau enggak, gua ganti marga. Siap-siap aja, Lia. Bu, Ayah, Wayum,
Selamat atas pernikahan kalian. Dan untuk sayangku, Shinshin, selamat ulang tahun. Paman dan Bibi, kenapa kalian di sini? Kau si anak keluarga si itu. Kau datang ke pesta ulang tahun anakku sama resepsi pernikahannya. Aku berteman lama dengan Shinshin di pesta pernikahan dan ulang tahunnya. Kok datang tangan kosong, tak bawa apa-apa? Mengshin, kau serius mau menikah? Apa maksudmu ini? Shinshin kami, cantik luar dalam, pendidikannya tinggi. Yang ngejar dia sekarang, bisa antre sampai Paris. Dulu dia buta, sampai mau sama kau. Sekarang dia sudah sadar. Meski kalian tumbuh bersama, tapi sekarang Shinshin sudah dapat yang layak. Lebih baik kau jauhi dia. Jangan ganggu lagi. Tapi dia jelas-jelas. Si Zeyan, aku tak sepertimu. Aku tak pernah berbohong. Setiap kata yang kuucapkan padamu hari ini, semua benar adanya. Gaun pengantin dibelikan suamiku. Surat nikah kami ambil bersama. Soal pesta ulang tahun hari ini, seperti yang kau lihat, semuanya nyata. Postinganku coba gaun pengantin itu. Untuk suamiku, jangan-jangan kau kira ini untukmu? Apa maksudmu? Kau upload postingan, bukan untuk kujadikan alasan menikahimu. Tentu saja tidak. Si Zeyan, kini aku akan gelar pesta ulang tahun sekaligus pernikahan. Jika ingin menyaksikan, silakan cari tempat duduk yang tenang. Jika tidak, silakan pergi. Mari kita mulai. Tuan Yan, bagaimana kalau kita pulang saja? Benar juga. Sepertinya Mengshin benar-benar ingin menikah. Diam. Kak Zeyan, Lebih baik kita pulang dulu. Ini bukan urusanmu. Selamat datang hadirin sekalian di pesta pernikahan kami, Mengshin dan aku. Dilarang menikah. Kak Zeyan, kamu pulang. Kamu, si Margasi ini, sudah mempermalukan putri kita. Sekarang mau rusak pesta pernikahan. Hari ini aku bawa ini, aku harus membereskan dia. Kamu, tenang dulu. Lepaskan. Tidak. Si Zeyan, lepaskan dia sekarang. Aku tidak akan lepas. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Berdasar apa? Karena bertahun-tahun hanya menyukaiku. Jangan menikah dengan orang lain. Si Zeyan, cukup. Mengshin bukan milikmu. Diam kau. Ini urusan kami berdua. Mengshin, bercerailah dengannya. Aku maafkan kebingunganmu. Bukannya kamu ingin menikahiku? Kalau kau bercerai sekarang, aku terima. Cepat bercerai. Mimpi kali, dengarkan. Aku hanya mau menikahi He Huayu dan harus menikahinya. Si Zeyan, antara kita sudah tidak mungkin. Ini bukan keputusan sepihakmu. Lalu Qiu Wangshu? Kak Zeyan, Kamu baik-baik saja? Si Zeyan, sebagai pacar Qiu Wangshu, berdasar apa kau halangi pernikahanku? Aku. Kak Zeyan, ayo kita pulang dulu. Bagaimana? Si Zeyan, bukankah kamu paling cinta Qiu Wangshu? Bukankah kamu tak tega menyakitinya? Lalu kenapa sekarang kamu melakukan ini? Mengshin, aku tahu ini hanya untuk memprovokasiku. Aku tahu salahku. Aku takkan bersama dia lagi. Kita kembali seperti dulu ya. Mari kita mulai dari awal, cerai dengan dia. Kembali seperti semula. Si Zeyan, kamu hanya terbiasa dikelilingiku. Tapi aku Mengshin, bukan hewan peliharaanmu, juga bukan anjing yang bisa kau panggil dan usir sesukamu. Aku tak mau lagi denganmu. Mengshin, tarik ucapanmu tadi, Mengshin. Mari kita lanjutkan. Mengshin, jangan bercanda. Yang Master Yan, kenapa? Yang Master, dia was free. Kita jangan ikut campur. Coba pergi dari sini. Mengshin, aku tahu kamu sengaja bikin marah. Bukan, Mengshin, ini tidak lucu. Sudah cukup, si Zeyan. Selama bertahun-tahun, kau terus mempermainkanku, kau menghabiskan semua perasaanku. Sekarang begini, ini pertunjukan untuk siapa? Kalau otakmu kemasukan air, tak masalah ku sambar 2 kali, biar sadar. Mengshin, sudahlah, berdasar apa kau menghina Kak Zeyan? Nikahilah siapa yang kau mau. Kak Zeyan, ayo kita pergi. Diam kau. Kak Zeyan, kenapa kau? Ya, benar. Aku sama sekali tak cinta Qiu Wangshu. Aku akui, dia tidak berarti apa-apa bagiku. Cerailah dia. Kembalilah padaku, ya. Bagaimana bisa kau berani mengucapkan kata-kata ini? Kakak Zeyan, aku kan pacarmu yang sah.
kau tidak berarti apa-apa bagiku. Kau tahu, kau hanya alat bagiku. Jangan menganggap dirimu penting. Meng Xin, Tidak. Xin Xin. Kau, Cerailah dia. Maukah kita mulai lagi? Si Zeyan, Apa kau gila? Aku tidak gila. Wah, ini kan yang tiap hari ngekor Yang Master Yan. Meng Xin itu... hah, tak disangka Meng Xin cukup populer juga sampai menarik perhatian cowok lain. Yang Master Yan, kau harus jaga baik-baik. Jangan-jangan besok Meng Xin dibawa cowok lain yang merayu. Mustahil. Dia ngejarku Lis Datters 6 tahun. Mana mungkin suka sama orang lain? Belum tentu. Dengar ya. Hadapi cewek seperti ini dengan menggantung, jangan dimanja. Kalau dimanja, susah diajak main. Oh, begitu rupanya. Ada perlu apa? Teman sekelas, aku suka padamu. Beri aku kesempatan. Itu, maaf ya, aku sudah punya orang yang kusuka. Kau pasti akan menemukan yang lebih kau sukai. Ternyata, di matanya, selain si Zeyan, tak ada yang terlihat. Tapi aku akan berusaha. Aku tak akan menyerah. Sampai suatu hari, bisa masuk ke matamu. Aku ingin kau hanya melihatku, makanya selalu memancingmu seperti ini. Ternyata seperti ini. Si Zeyan ini sungguh brengsek. Ibu mertua, tenang saja. Ada Wahyu di keluarga kami. Pasti takkan biarkan Xin Xin dirugikan. Kak Zeyan, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Kan kau yang duluan bilang, minta aku jadi pacarmu. Basa-basi. Waktu itu, kalau bukan karena ulang tahun ke-20, Meng Xin, kau kasih ide ini. Mana mungkin aku mengungkapkan perasaan? Bunga yang kupilih mati-matian ini pasti disukai Meng Xin. Aduh. Kak Yan, jangan-jangan ini semua untuk Meng Xin. Hah? Jangan-jangan kau tersentuh oleh Meng Xin sampai mau menerimanya? Mana mungkin? Kak Zeyan, yang belum tahu, mungkin mengira kau mau melamar Meng Xin. Jangan asal ngomong. Kak Zeyan, mau tahu tidak seberapa penting dirimu di hatinya? Ada saran apa? Bagaimana kalau kau melamarku di depan dia? Lihat apakah dia cemburu? Mana bisa begitu? Ya sudah. Ini kan cuma sandiwara, bukan yang sesungguhnya. Lagi pula, masalah ini cuma kita berdua yang tahu. Baiklah. Maukah kamu menjadi pacarku? Setuju. Katanya cuman acting. Kak Zeyan, aku bahkan rela memberikan ciuman pertamaku untuk sandiwara ini. Bisakah kau menunggu beberapa saat sebelum mengumumkan putusnya kita? Tenang saja. Kalau Meng Xin berani mengungkapkan perasaan padamu, akan kujelaskan semuanya padanya. Kan sudah disepakati untuk memancing Meng Xin. Ini semua rencanamu dari awal. Awal kita cuma sandiwara, tapi sudah begitu lama berlalu. Perasaanku padamu sudah menjadi kenyataan. Kenapa kau tak bisa memilihku? Sungguh. Jangan kira aku tak tahu. Kau kan cuma mengincar latar belakang keluarga Si dan harta keluarga kami. Mau ku teruskan? Kau. Cukup. Si Zeyan, kasih sayang telah tak berharga. Kini kau bicara ini, untuk apa lagi? Xin Xin, aku serius. Aku bersumpah. Tak peduli sengaja atau tidak, semuanya sudah terlambat. Si Zeyan, jika kau tak mau hadiri pernikahanku dengan baik, maka silahkan. Keluar dari sini. Xin Xin, jangan bercanda. Ini bukan lelucon. Juga tak lucu. Siapa yang lukai perasaan siapa? 8 tahun kutunggu kau. Dipermainkan dan ditertawakan. Kini kau bilang,
Kau mau aku percaya kau suka. Saat itu, aku tak sadar. Aku benar-benar menyukaimu. Kau injak-injak hatiku. Ini namanya cinta? Aku. Si Zeyan, aku juga manusia. Hatiku pun bisa sakit. Aku lelah sungguhan. Oh ya. Ini biaya administrasi nikah. Kembalian 1.000. Terima kasih hadiah ulang tahunmu. Jangan. Shin, kau tak boleh menikah dengan orang lain. Kamu juga jangan menikah dengan orang lain. Hari ini ulang tahun istriku. Kalau masih berulah, aku panggil satpam. Shin, aku benar-benar menyesal. Maafkan aku, kabulkan permintaanku. Jangan kau menikahi orang lain. Si Zeyan. Lama kau menyiksaku, belum cukup? Masih berani hancurkan pesta ulang tahunku? Apa sebenarnya hutangku padamu? Sampai begini kau balas dendam. Kau tidak berhutang padaku. Semua salahku, aku bersamanya. Hanya untuk membuatmu cemburu. Maafkan aku, Shin. Sebenarnya aku takut. Takut kau jatuh cinta pada orang lain. Dan meninggalkanku. Karena itu terus ku coba bertaruh dengan mereka. Untuk membuktikan bahwa kau masih mencintaiku. Cintamu. Tak ada yang bisa menandingi. Maafkan aku, Shin. Kembalilah padaku. Aku bersumpah. Aku berjanji akan kuperlakukanmu dengan baik. Aku sudah tak peduli. Si Zeyan, antara kita sudah selesai. Kau benar-benar tak mau maafkan aku. Buat si Zeyan, rupanya kau pun pernah mencintai tapi tak mendapat balasan. Lihat dirimu. Lihat bagaimana keadaanmu sekarang yang menyedihkan ini. Ini semua salahmu. Kucelakai kau. Kau pantas menerimanya. Bawalah mereka semua ke kantor polisi. Lepaskan. Meng Shin hanya mencintaiku sendiri. Dia mencintaiku 8 tahun lamanya. Meski kau dapatkan dirinya, takkan dapat hatinya. Zeyan, kau salah. Apa? Memang dulu hatiku buta. Tapi kini aku sudah menikah dengan Huayu. Dialah pendamping hidupku selamanya. Akan kucintai dia seumur hidup. Mulai sekarang, tak ada hubungannya denganmu. Masya Allah. Kau pikir di dunia ini cuma ada kau seorang pria? Bukan, Hei Huayu. Meski dia tak menyukaiku, pasti takkan mencintaimu. Lalu bagaimana? Asal aku mencintainya, cukup. Takkan kau pedulikan ada pria yang menduduki hatinya 8 tahun. Kau cuma punya 8 tahun. Sedangkan aku akan miliki sisa hidupnya. Aku cukup dengan menemanimu. Sudah lebih dari cukup. Baiklah. Meski kau tak peduli, bagaimana dengan keluargamu, orang tuamu? Takkan mereka keberatan menantu mereka menyimpan pria di hati selama 8 tahun? Kata buruk tentang putriku lagi. Kubunuh kau. Masalah kalian ini sudah diceritakan mertuaku. Shin gadis baik begini. Dia tak tahu menghargai, dia tak beruntung. Kebahagiaan ini akan jatuh ke keluarga He ke depannya. Shin anak kandungku sendiri. He Huayu pun tak boleh mengganggunya. Menyayanginya saja tak cukup. Mana mungkin mengganggu. Tante. Nanti harus ganti panggilan. Zeyan, kau dengar? Tak kuhiraukan cintamu. Masih banyak yang mencintaiku. Istri masih perlu bicara apa dengan dia? Langsung panggil satpam, usir mereka keluar. Lepaskan. Shin. Bagaimanapun keadaannya, aku akan selalu mencintaimu sampai kau memaafkanku nanti. Acara ulang tahun dan resepsi masih dilanjutkan? Tentu saja. Aku susah payah baru bisa menikahimu. Jangan kau tinggalkan aku seenaknya. Lihat betapa serasi mereka berdua. Shin kita ini bisa dapat suami baik seperti Huayu. Sungguh sangat beruntung. Bisa menikahi gadis baik seperti Shin. Itulah keberuntungan keluarga He. Benar. Sudahlah, jangan dibahas. Cepat selenggarakan pernikahan mereka. Tapi kau benar-benar tak keberatan dengan hubunganku dan si Zeyan? Masa sih? Kau hanya pernah mencintai seseorang dengan tulus. Kau tidak melakukan kesalahan. Tapi, mengapa kau begitu baik padaku? Dasar si kecil. Masih belum mengenali siapa aku. Ya, kau. Pengantin kecilku akhirnya mengenaliku. Hari ini kita akan mempelajari fungsi trigonometri dan fungsi logaritma. Murid-murid, hari ini kelas kita selesai.
Saizian. Bodoh sekali kamu. Aku selalu mengira ini dari si Zeyan. Satu-satunya respon untukku, tak kusangka ini darimu. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Dulu aku penakut dan lemah, tapi menyukaimu, mengikutimu, bagiku. Selalu menjadi kebahagiaan. Sejak saat itu, aku bertekad bulat. Aku harus berusaha keras, sampai suatu hari. Bisa berdiri di sampingmu dengan layak. Hari ini, akhirnya aku berhasil. Shin. Meski kita sudah menikah resmi, tapi masih kurang satu, lamaran resmi. Shin, maukah kau menikah denganku? Biarkanku menjagamu selamanya, mencintaimu. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Ngomong apa sih? Tentu saja aku mau. Itu kan? Benar, setelah pesta ulang tahun, si Zeyan, Qiu Wangshu ganggu si Zeyan, kecelakaan sampai luka parah. Keluarga Qiu mau si Zeyan tanggung jawab. Dia menolak. Keluarga Qiu bangkrutkan keluarga Si, sama-sama hancur. Mama juga mau es krim. Mama tidak mau. Tapi dulu Mama suka sekali. Makanan favorit kalau kebanyakan, akhirnya jadi tidak suka. Orang yang tidak dicintai tak layak, akhirnya jadi tidak sayang. Sayangku yang besar dan kecil, sudah puas main. Ayo pulang. Yuhu pulang. Ayo. Yuk.